pada malam hari ini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang khusus kita hadirkan dari ahlinya yang tentunya itu dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Kita di sini ditemani ada beliau Kiai Zamroji, ada ya beliau sebagai mushoheh tentunya. Ada juga Gus Aan, beliau adalah Ketua LBMNU Kabupaten Lumajang, dan ada Ustadz Zainul Arifin, beliau Sekretaris BC LBMNU Kabupaten Lumajang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa bahwasanya acara ini disiarkan langsung dari gedung PCNU 1 yang ada di timur alun-alun Kabupaten Lumajang, dan disiarkan langsung di fanspage PCNU Lumajang. Jangan lupa tonton terus, simak terus acara ini. Nanti ada hal-hal menarik terkait dasar-dasar yang menjadi pegangan terutama warga Nahdliyin, orang-orang NU dalam beramaliyah. Itu kita akan mengupas habis bersama beliau-beliau dengan beberapa dasar yang nanti akan disebutkan agar apa yang kita lakukan, terutama yang kita lakukan ini, setidaknya kita kalau ada orang yang nyeletuk mengkritik kita dalam beramaliyah, kita setidaknya tahu oh dasarnya ada di sini, ini penjelasannya ulama ini. Maka nanti jenengan simak terus sampai habis, dan jangan lupa bagikan, share ke beberapa teman-teman Anda, keluarga-keluarga Anda, karena dengan membagikan kebaikan tentu kita akan mendapat kebaikan yang insya Allah lebih besar. Untuk lebih mendapat keberkahan dari acara pada malam hari ini, kita awali dengan tawassul yang pahalanya dikirimkan kepada Nabi Muhammad, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para ulama, para aulia, khususnya kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Lahadun Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa jami'aimatil arba'atil mustahidin Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Hasan Asadri wa jami'il muassis Nahdlatul Ulama wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tidak usah panjang lebar, langsung kita simak bersama memulai pembahasan tentang dasar-dasar amaliyah An-Nahdliyah pada bulan Sya'ban. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Kiai Zamroji untuk menjelaskan, untuk memaparkan terkait amalan-amalan dan dasar-dasarnya pada bulan Sya'ban. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fala haula wala quwata illa billah. Para bapak, para hadirin pemirsa yang budiman, bahwa di dalam bulan Sya'ban kita, justru sebelum kita masuki bulan Sya'ban, ada bulan yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ketiga bulan itu adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam 3 bulan itu kita dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berdoa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bahwa di dalam masalah bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita disunatkan untuk membaca wa ballighna Ramadana. Memang ada beberapa ahli hikmah yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Rajab itu kita supaya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan Sya'ban kita disunatkan untuk, atau dihimbau untuk selalu menata hati, sehingga di dalam bulan Ramadan kita
waktunya untuk di situ terdapat nurul kolbi. Jadi hati kita itu sudah mulai bercahaya di dalam bulan Ramadan karena memang sebelumnya disiapkan untuk itu. Nah, berkenaan dengan bulan Sya'ban, kita ada beberapa hal-hal yang memang sangat perlu sekali untuk dijelaskan. Artinya di situ banyak beberapa fadilah-fadilah tentang bulan Sya'ban. Di antaranya adalah kita manakala sholat 100 rakaat di dalam bulan Sya'ban yang nanti mempunyai fadilah yang macam-macam, kemudian di situ ada puasa di dalam bulan Sya'ban, kemudian juga bahwa nisfu Sya'ban itu adalah merupakan malam yang di situ fadilahnya sebawah atau di bawahnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan malam yang paling utama, di bawah itu adalah termasuk malam yang juga utama. Jadi sehingga di sana disebutkan bahwa di bulan Sya'ban kita itu seperti Nabi Muhammad dibanding dengan beberapa nabi yang lain. Kalau bulan Ramadan seperti tingkatannya seperti Allah dan hambanya. Ini bagian dari keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu di situ adalah ada nisfu Sya'ban, yang dimana di dalam nisfu Sya'ban itu ada mempunyai beberapa keutamaan yang sebawah dari keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga disebutkan mensoma salah satu ayamin min awali Sya'ban wa salah satu ayamin min ausatiha min ausatihi wa salah satu ayamin min akhirihi kataballahu sawaba sab'ina nabiyan. Barang siapa yang puasa 3 hari di dalam awal bulan Sya'ban, kemudian di tengah bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban juga tiga hari, maka di situ ditulis pahalanya ada 70 para nabi. Jadi mempunyai pahala yang seperti pahalanya 70 nabi. Dari situlah para pemirsa bahwa memang di bulan Sya'ban itu banyak beberapa keutamaan-keutamaan yang ada di situ. Nah, memang ada beberapa hal beberapa catatan yang perlu kita bahas pada malam hari ini, diantaranya tentang masalah puasa. Jadi puasa yang di akhir bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini memang ada yang menjadikan sunat, tetapi nantinya bagaimana caranya, nah nanti kita bahas berikutnya. Ada juga yang para ulama, bahkan para ulama bersepakat di dalam pendapatnya di dalam bulan Sya'ban itu tidak boleh kita sholat jamaah bersama-sama. Artinya sholat jamaah yang selain sholat tarweh, selain sholat kusuf, selain sholat khusuf, di situ memang ada para ulama yang memang tidak memperbolehkan itu. Tetapi di sisi lain ada satu hadis yang menyebutkan bahwa di situ malah disunatkan untuk sholat di dalam nisfu Sya'ban itu sendiri. Maka nanti kita bahas tentang amalia-amalia itu. Kemudian yang selanjutnya tentang ziarah kubur. Di dalam tradisi kita bahwa di akhir bulan Sya'ban yang biasanya mau masuk bulan Ramadan itu banyak orang-orang kita ini berziarah kubur. Nah, ini nanti kita
jadikan tradisi, apa kita jadikan merupakan ibadah yang tertentu, mari nanti setelah ini kita bahas bersama-sama. Barangkali itu yang perlu kita garis bawahi untuk pembahasan kali ini. Mungkin dari narasumber yang lain ada yang mau menambahkan tentang pembahasan ini. Monggo. Terima kasih Kiai. Ini dari pengantar tadi bisa kita sedikit ketahui bahwasannya memang dalam bulan Sya'ban itu ada beberapa tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang NU terutama. Yang tadi ada yang menarik yaitu tentang ziarah kubur nggih niku nggih Kiai. Langsung saja untuk kepada Gus Aan ini menjelaskan dasar-dasar amalia nahdiyah itu apakah memang ada hal-hal yang di situ memang sering kita itu disalahkan gitu Gus. Jadi dari kejadian kita sering disalahkan karena adanya amalia, apakah ada dasar yang di situ minimal kita bisa membela lah. Loh ini loh ada dasarnya gitu. Moga Gus dijelaskan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, di malam ini sebelum saya nyemanggakan apa yang diminta oleh moderator tadi, saya sedikit mengingatkan bahwa kami di LBM bersyukur sekali, sangat bersyukur bahwa kita bisa bekerja sama dengan LTN NU, ya, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan seksama. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berlangsung secara kontinu istiqomah. Amin, amin. Gitu ya. Baiklah, kaitannya dengan apa yang tadi disebutkan oleh beliau Kiai Zamroji Romli, ada beberapa amaliyah yang memang sudah maklum kita ketahui di tengah-tengah masyarakat kita. Yang amaliyah itu sudah seakan-akan menjadi tradisi yang sangat berkembang dengan beberapa varian bahkan. Adapun kaitannya dengan yang pertama, apakah amalan-amalan itu berdasarkan syariat itu memiliki landasan hukum atau landasan adillah yang kuat sehingga kita tidak perlu ragu. Ini dalam tanda kutip ada beberapa kajian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Untuk bukan hanya Sya'ban, bahwa ada banyak amal yang sudah berlaku di lingkungan warga Nahdlatul Ulama itu yang bahkan mungkin belakangan ini semakin marak mengalami satu perlawanan atau kritik yang keras gitu. Kadang-kadang bukan hanya sebatas perbedaan furu'iyah, tapi sudah kepada menjustifikasi kita sebagai kelompok yang layak untuk ditakfir gitu. Dikafir gara-gara amalane ngaten. Nah, bahwa yang pertama harus kita pahami, apabila kita berbeda pandangan dengan pihak lain, lantas itu kaitannya dengan perbedaan yang bersifat furu', kita tidak punya satu alasan untuk mengkafirkan orang meskipun sudut perbedaannya begitu tajam. Nah, disitulah ada satu indikasi yang kuat bila mana ada kelompok yang oleh karena perbedaan furu dengan kita sampai menjustifikasi kita sebagai kelompok yang boleh dikafirkan, bid'ahnya sudah mukaffarah gitu.
maka kelompok-kelompok yang seperti itu sudah bisa dikatakan memiliki indikasi keluar dari rel jumhur ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama itu. Nah, apakah kembali kepada apakah amalan-amalan yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama warga kita itu memang sepenuhnya memiliki dasar yang kuat, kemudian layak untuk diamalkan seluruhnya? Ini memang perlu kita cermati, karena ada dalam adillah itu ada yang memang kuat, ada yang lemah, begitu kan? Nah, hanya kenapa amalan-amalan walaupun itu misal dipandang sebagai amalan dengan dasar yang lemah, asalkan tidak berdasarkan dasar yang dalam konteks hadis itu maudhu, kita masih boleh untuk mengamalkannya. Jadi kesepakatan jumhur ahli madzhab al-arba'ah, Imam Abu Nu'man bin Tsabit, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, semuanya bersepakat bahwa menggunakan dalil hadis walaupun dhaif itu bisa, boleh. Bahkan rata-rata pandangan mereka dalam kaitan-kaitan yang bersifat furu'iyah itu lebih diutamakan ketimbang al-qiyas. Yang pertama ya, bahwasanya hadis-hadis yang dhaif ini kaitannya mungkin sebagai pendukung dalam rangka istinbatul ahkam, itu pun masih digunakan bila mana ada pendukung secara kuat hadis-hadis yang sahih yang bersifat global kemudian dirinci oleh adillah yang dhaifah. Dan kaitannya dengan itu. Terlebih lagi kaitannya dengan hadis-hadis yang arah penjelasannya berkaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Saya bacakan satu pandangan yang insya Allah masyhur di kalangan kita familiar dengan itu. Ada pandangan dari Al-Imam An-Nawawi, Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan wa yajuzu 'inda ahlil hadithi wa ghairihim at-tasahulu fil asanid wa riwayatu ma siwal mawdu' min ad-dha'if wal amalu bihi min ghairi bayani dha'fihi fi ghairi sifatillahi ta'ala wal ahkami kal halali wal haram wa mimma la ta'alluqa lahu bil aqaidi wal ahkam. Ini pandangan yang resmi umum dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah, diutarakan oleh Syekhul Islam oleh Imam Nawawi sebagai salah satu di antara Syekhain, dua syekh utama di Imam Nawawi itu kan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ya. Jadi maknanya begini, boleh menurut ahli hadis dan juga selain ahli hadis. Ya juzu 'inda ahli hadis wa ghairihim at-tasahulu fil asanid, meringankan status hadis dari sudut pandang lemahnya sanad-sanad. Ya, dari sanad-sanadnya kita tidak terlalu kemudian mempersoalkan dan meriwayatkan sesuatu yang selaginya belum maudhu, masih wal maudhu. Ya. Dari hadis-hadis yang derajat hadis yang dhaif. Serta mengamalkan hal itu, ya, tanpa perlu kemudian kita menjelaskan ini dhaif, ini sahih, ini hasan, gitu kan? Ya. Seperti hadis-hadis yang tadi dibaca oleh Yezam Roji itu. Kalau kita baca kitab-kitab yang berlaku di dunia pesantren kita itu ada kitab Durratun Nasihin misal tentang fadhail ya. Ada Tambihul Ghafilin misal. Itu kan banyak keterangan-keterangan yang tidak disebutkan ini rujukannya hadisnya apa. Hadisnya hadis apa? Status hadis tidak disebutkan. Karena memang demikian. Tidak kemudian menjadi satu keharusan bahwa kaitannya dengan fadhail a'mal itu harus menyebutkan status hadis itu. Okay. Itu fi ghairi sifatillahi ta'ala wal ahkam. Selain
apabila kita menyebutkan dalil hadis itu untuk membicarakan hukum, membicarakan kaitannya akidah, berkaitan iman kepada sifat-sifat Allah. Atau hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Hukum ya, hukum. Jadi penentuan tentang halal dan haram, ini kan harus hadis sahih, minimal hadis hasan. Ya. Jadi apa saja hadis-hadis itu selagi tidak maudhu, statusnya dhaif, berkaitan bukan akidah dan hukum-hukum, kita masih bisa melakukannya. Gitu. Sehingga dari sinilah kenapa sudut pandang yang kita gunakan dengan kelompok-kelompok yang sering mengkritik amaliyah kita itu sudah dari paradigma model pemikirannya sudah berbeda. Mereka memandang hadis dhaif itu bagi amaliyah sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maka itu fahuwa raddun, kan begitu ya. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kita pakai juga itu, tetapi kan memiliki rincian-rincian gitu. Jadi ini sudut pandang yang memang sejak awal berbeda, sehingga apabila terjadi satu perdebatan, lantas mereka menjustifikasi amaliyah warga Nahdliyin itu, itu sudah bid'ah mungkarah ya. Nah, itu mungkin dari awalnya memang sudah berbeda. Mereka tidak menyatakan atau tidak mengakui apapun dalil bila bukan sahih. Gitu, sudah berbeda dari sini. Sudah berbeda. Nah, sementara kita di lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri, ya kebanyakan pesantren itu memang kita termasuk di antara wilayah dengan jumlah populasi kaum muslimin yang banyak di dunia ini, cuman pendidikan mengenai hadis itu sangat sedikit berbanding ilmu-ilmu syariah yang lain gitu. Dan mereka lebih menguasai. Maka bila kita berdebat itu hadisnya dhaif. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Kiai Zamroji tadi itu beberapa di antaranya ternyatakan dhaif. Ya. Yang pertama tentang sudut pandang. Tapi kita pegang apabila amalan-amalan itu memiliki dasar walaupun dhaif, maka masih ada ruang bahwa itu memiliki landasan yang jelas. Bahkan para fuqaha mengatakan lebih aku pilih hadis yang dhaif ketimbang ar-ra'yu, ketimbang al-qiyas gitu. Jadi itu perbedaan pentingnya. Nah, adapun rincian-rinciannya yang tadi dibacakan oleh Kiai Zamroji mungkin bisa kita rembukkan. Mungkin saya bisa nambahkan. Jadi di antara bulan Sya'ban itu keutamaannya, bahwa bulan Sya'ban itu tadi dalam kitab dibacakan sebagai malam yang luar biasa, nisfu Sya'ban itu yang termasuk perlu kita cermati. Kita memuliakan bulan Sya'ban walaupun bukan bulan haram ya. Ada kemuliaan karena doa Rasulullah sejak mengantarkan kita mulai dari awal Rajab sudah seperti itu. Di bulan Sya'ban itu ada ayat Al-Quran yang ini ada khilaf penafsirannya. Contoh, ini contoh sehingga kita diskusi. Jadi ada, kalau tidak keliru dari dalam Al-Quran itu surat Ad-Dukhan ayat ketiga dan 4 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu fiha kullu amrin hakim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya aku yang agung Allah Ta'ala, anzalnahu telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami, aku yang agung, munzirin, memberikan inzar, memberikan peringatan yang tegas. Yufraqu fiha kullu amrin hakim, di dalam malam yang diberkahi itu segala sesuatu yang hakim, yang penuh kebijaksanaan ditafrik, dipilah-pilah ini. Nah, kaitan turunnya Al-Quran ini ada dua pendapat. Pendapat salah satu sahabat
kalau kita rujuk kepada Durratun Nasihin, maka itu adalah salah satu pandangan yang berasal dari hadisnya sahabat Ikrimah, bahwa Lailatin Mubarakah itu maknanya adalah nisfu Sya'ban. Lantas di kelompok yang lain, nah ini ada potensi untuk ditafsirkan semacam itu, karena ada dasarnya dari salah satu sahabat Ikrimah. Walaupun ini diperdebatkan sejak awal. Nah cuman bagi orang yang kemudian ekstrem memandang itu salah, tidak ada sama sekali cara untuk memberikan peluang pendapat itu benar. Karena berlandaskan beberapa ayat yang lain mengenai turunnya Al-Quran sudah jelas di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Loh kok bisa ditafsirkan Lailatul Mubarakah itu Sya'ban? Ada lagi di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan itu Lailatul Qadar terdapat di salah satu bulan malam bulan Ramadan. Lantas bagaimana pendapat Lailatul Mubarakah itu nisfu Sya'ban? Nah, terjadi jam'u, penggabungan dua hal itu. Jadi Al-Quran itu ketika dinyatakan turun pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang agung, itu di langit dunia, tapi di Lauh Mahfud pada Lailatul Mubarakah. Maka penggabungan itu tidak mengakibatkan adanya kontradiksi, karena ada tahapan untuk itu. Jadi antaranya ini, kenapa ada di antara dalil-dalil seakan-akan bertentangan. Ya, salah satu contoh mengenai bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan bulan Sya'ban berdasarkan tafsir berujuk kepada hadisnya Ikrimah. Yang kedua, bulan Sya'ban itu dinyatakan sebagai bulan yang mulia juga karena dalam tafsir Qurtubi, kalau tidak keliru, ada satu penjelasan bahwa peralihan kiblat, asalnya kita kan dulu di masa Rasulullah sebelum ke Ka'bah itu kan di Baitul Maqdis, di Palestina. Nah Rasulullah merasa ada satu kegalauan dalam hati yang mulia beliau. Allah menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat engkau, wajahmu berulang-ulang memandang langit untuk mencari kejelasan kenapa kita harus sama dengan orang Yahudi. Nah, lantas Allah ringkasnya merubah kiblat umat Islam itu ke Ka'bah. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban, menurut Al-Qurtubi. Ada juga bahwa di bulan Sya'ban itu kita ini di antara yang dipandang sangat amalan yang penting di bulan Sya'ban membaca sholawat ke atas yang mulia Rasulullah. Yang lebih spesial lagi, luar biasanya, karena turunnya ayat perintah mengenai sholawat itu di bulan Sya'ban. Jadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada alasan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang mulia, banyak sekali alasannya. Okay. Ada juga bahwa banyak hadis-hadis sahih, bukan dhaif, hadisnya sahih. Anda bisa pelajari status hadis itu. Bahwa Rasulullah di Sahih Muslim misal berpuasa di bulan Sya'ban itu. Dalam riwayatnya bahkan seakan-akan kami melihat beliau terus berpuasa sepanjang bulan. Tapi di bulan yang tahun yang akan datang kami tidak melihat sama sekali beliau puasa. Status hukumnya beliau berpuasa dan tidak berpuasa menjadi sunnah kan gitu. Jadi sepanjang Sya'ban hukumnya sunnah termasuk sunnah. Puasa itu hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah memuliakan itu. Bahwa ketika ditanya kenapa yang mulia Rasul Anda terus berpuasa? Jawaban beliau dalam hadis sahih kalau dari sanad Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim itu dikatakan bahwa alasannya bahwa pada bulan Sya'ban itu turfa'u fihi al-a'mal.
amal-amal diangkat menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga klop tadi dengan kaitannya fiha yufraqu kullu amrin hakim pada surat Ad-Dukhan. Itu beberapa hal yang menjadikan kita tidak bisa kemudian menolak kemuliaan bulan Sya'ban. Adapun rincian amalan nyadra dan lain-lain kita bisa perluas mengenai kajian itu. Nanti biar nanti Ustadz Zainal Abidin yang menambahkan itu. Ini sementara begitu. Terima kasih. Ya, bagi para pemirsa yang nanti ada sebuah atau ada unek-unek pertanyaan mengenai amaliyah bulan Sya'ban ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di fanspage PCNU Lumajang. Nanti insya Allah langsung dijawab oleh narasumber. Langsung ke Ustadz Zainul Arifin. Zainul Abidin. Ustadz, ini tadi kan sudah dijelaskan dasar ziarah kubur oleh Gus Aan. Mungkin jenengan bisa menjelaskan mengenai amaliyah yang lain, Ustadz, dasar-dasarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh masyarakat kaum Nahdien, ya, itu salah satunya adalah memanjatkan doa di malam nisfu Sya'ban. Kadang sebelumnya itu diawali dengan tawasul pembacaan Yasin. Saya masih ingat dulu waktu di pesantren, yang rata-rata pesantren itu malam nisfu Sya'ban itu ngumpul di musola, dipimpin oleh sang pengasuh baca Yasin. Sebelum baca Yasin itu dipanjatkan beberapa doa supaya panjang umur, supaya rezeki lancar dan sebagainya. Itu di pesantren. Ketika kita di pesantren kayaknya ini tidak ada masalah. Kita tidak pernah menggugat, apalagi nanya dalil ke kiai. Kiai ini ada dalilnya apa enggak gitu. Jadi santai-santai saja. Namun ketika kita sudah pulang ke masyarakat, ya, itu kadang ada beberapa orang yang apa ini memang iseng, apa memang betul-betul pengen tahu, apa bagaimana, yang menyalah-nyalahkan itu. Ikut tren mungkin. Ikut tren, karena kalau sekarang tidak menyerahkan amalia orang lain kayaknya kurang tren. Jadi orang itu biar dikata, mungkin bisa dikatakan apa, suatu peribahasa Arab itu khalif tu'raf. Ya, khalif tu'raf, ya. Biar saya dikenal oleh masyarakat, saya harus tampil beda. Jadi sebetulnya ya di mana se-Nusantara kayaknya waktu saya di Madura, ya, ini sudah menjadi tradisi. Ketika saya pulang ke Lumajang, di Lumajang juga banyak yang mengamalkan ini. Ketika tanya dalil, para santri itu kadang banyak yang kelabakan, karena waktu di pesantren kita tidak pernah tanya dalil, apa yang dikerjakan kiai ya kita kerjakan. Lah kadang ada yang nanya, itu apakah ada dalilnya apa enggak? Apakah itu termasuk ma ahdatsa fi amrina hadza begini bahwa raddun, ya? Apakah termasuk seperti itu? Saya dulu waktu di pesantren memang tidak pernah cari dalil, gitu. Setelah pulang ke masyarakat ada tuntutan seperti itu. Akhirnya saya waktu mencari dalil itu sebetulnya bukan ragu ini benar apa enggak sih, enggak yakin. Tapi saya tetap cari dalil bahwa ini benar itu apa. Bukan ketika kita cari dalil ini benar apa enggak sih, bukan begitu. Tapi ketika saya cari dalil untuk lebih meyakinkan bahwa ini benar. Jadi sebetulnya amalia yang dikerjakan oleh para kiai di pesantren itu awalnya itu berangkat dari satu hadis nih, yang mungkin bisa saya bacakan di sini. Hadis itu berbunyi begini: salasul layalin la yuraddu fiha du'a. Khamsul layalin itu la yuraddu fi du'a. Sekalipun ini masih dipertentangkan, saya masih menyambung yang disampaikan oleh Gus Aan tadi. Ini ada yang mengatakan dhaif, karena di situ itu ada rawi yang bernama Ibrahim bin Abi Yahya, yang mereka ini menurut sebagian ahli hadis termasuk muttaham, dicurigai gitu.
Walidzalika dha'afahu al-Hafidz Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar dhaif Ibrahim bin Abi Yahya ini, dhaif. Tapi selama itu masih dalam lingkaran fadhailul a'mal, ya kita kerjakan, kan memang boleh ya. Menurut ahli hadis sebagai ruhum tadi yang dibacakan oleh beliau itu boleh kita. Terus apa saja 5 malam itu yang mana di 5 malam tersebut la yuradu fiha du'a. Itu yang pertama fi lailatul jum'ah ya. Yang kedua walailatul adha, di malam lailatul adha juga la yuradu fiha du'a. Kalau kita memanjatkan doa di itu juga insyaallah tidak akan ditolak. Yang ketiga walailatul fitri. Yang keempat wa awwali lailatin min Rajab. Terus yang kelima walailatin nisfi min Sya'ban. Bahkan Imam Syafi'i itu ada komentarnya di bawah itu, wa ana astahibbu kullama hakaitu fi hadhil layali min ghairi ayyakuna fardhon. Saya senang untuk mengamalkan apa yang saya riwayatkan dalam 5 malam ini tanpa harus memfardukan. Saya tidak memfardukan berdoa di 5 malam ini, tapi saya senang mengerjakannya. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi berangkat dari ini saya berpikir berarti masalah doa yang biasa dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban, yang biasa diawali dengan pembacaan 3 kali surat Yasin, itu dalilnya ini. Jadi para kaum nahdien, para pemirsa itu sebetulnya tidak usah ragu, sekalipun seolah-olah mereka itu disalah-salahkan. Jadi sekalipun kita tidak bisa jawab, kita tetap harus yakin apa yang diamalkan oleh para kiai kita itu ada dalilnya. Sekalipun kita tidak tahu dalilnya, kita harus yakin. Itu harus berangkat dari yakin dulu. Kalau kita cari dalil ragu, ini benar apa enggak? Kadang yang kita temukan itu malah menambah keraguan kita, bukan menambah keyakinan kita. Itu yang. Jadi kadang yang ditanyakan lagi masalah, kenapa harus baca surat Yasin dulu? Kenapa enggak langsung doa? Ini termasuk kreativitas para kiai Nusantara. Para kreativitas dalam memanjatkan doa itu diawali bertawassul dulu dengan pembacaan surat Yasin. Bertawassul dulu. Jadi itu salah satu dari beberapa amalan yang digugat oleh para orang-orang yang khalif tu'raf yang tadi itu. Atau dengan kata lain peribahasa Arab ada yang mengatakan bul zamzamah fatu'raf. Ya salah satunya itu. Terus yang kedua lagi masalah puasa di bulan Sya'ban. Ada beberapa pesantren yang mentradisikan itu santrinya dianjurkan puasa di bulan Sya'ban. Ya sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kadang tanpa kita mau nanya dalil. Lah, ketika kita pulang ke masyarakat, ada hadis yang disampaikan oleh mereka itu yang melarang puasa di bulan Sya'ban. Idzan tasofa Sya'banu fala tasumu gitu. Padahal kita tradisinya itu ada yang puasa hampir penuh bulan Sya'ban itu penuh ya sampai ke Ramadan. Ada yang seperti itu. Tapi ketika disuguhi hadis seperti ini, idzan tasofa Sya'banu fala tasumu, jangan kalian puasa ketika masuk separuh kedua di bulan Sya'ban. Kita mulai ragu kadang. Seperti itu. Tapi mereka kadang apa sengaja atau tidak, sengaja menyembunyikan atau tidak, apa mereka memang tidak tahu, ada hadis yang lain. Hadis yang lain itu yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah puasa sebanyak seperti di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan tentunya. Kalau Ramadan ya beliau puasa penuh. Tapi di bulan selain Ramadan beliau tidak pernah berpuasa sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ulama dalam menyikapi dua hadis ini, untuk mengkompromikan dua hadis ini, para ulama itu berkesimpulan bahwa haramnya ketika mau mengamalkan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu itu, haramnya tersebut apabila idza lam yasil bima qablahu. Begitu nih. Jadi tanggal 16 bulan Sya'ban ke belakang itu menurut ulama-ulama fikih haram apabila sebelumnya memang tidak puasa. Kalau sebelumnya puasa misalnya tanggal 13 puasa, tanggal 14 puasa, tanggal 15 puasa sampai ila akhir syahri min Sya'ban itu malah tetap sunnah.
Berarti yang tadi itu idzan tasafa Sya'banu fala tasumu itu ternyata ada beberapa catatan karena untuk mengkompromikan dua hadis ini. Setelah itu baru disunahkan. Itu yang pertama. Jadi idzan tasafa Sya'banu fala tasumu itu ada beberapa catatan keharamannya kapan. Pertama tadi ya idza lam yasil bima qablahu. Yang kedua idza lam yuwafiq adatan lahu. Kan gitu guys ya. Apabila puasa separuh bulan Sya'ban itu tidak cocok dengan kebiasaan yang dia lakukan sebelumnya. Kalau dia itu misalnya biasa puasa Daud, puasa 1 hari, kemudian tidak puasa, kemudian puasa lagi, kemudian tidak puasa, sudah memiliki kebiasaan puasa seperti ini, maka sekalipun sudah masuk separuh bulan Sya'ban, itu tetap disunnahkan. Itu catatan kedua yang diberikan oleh para ulama fikih. Atau dia memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin Kamis. Ketika masuk separuh dari bulan Sya'ban, pada hari Seninnya puasa, hari Kamisnya puasa, karena memang sudah mencocoki dengan kebiasaan yang dia itu puasai, maka hal ini juga tidak diharamkan. Itu catatan kedua yang diberikan. Terus catatan ketiga yang diberikan apabila puasanya bukan puasa fardu. Kalau puasa fardu seperti puasa nazar, puasa kafaroh, puasa kafaroh, atau puasa kodok, puasa kodok, maka idzan tasafa Sya'banu fala tasumu tidak dipakai untuk kasus ini. Jadi dia itu misalnya ketika masuk separuh bulan Sya'ban, dia itu masih memiliki hutang puasa, masih punya kewajiban hutang puasa Ramadan. Maka hadis idzan tasafa Sya'banu fala tasumu jangan dipakai juga. Kalau dipakai maka nanti nyaurnya itu setelah Ramadan yang berikutnya, malah harus bayar fidyah ya kalau seperti itu. Jadi kalau dipandang dari segi fikihnya, jadi amal-amal di bulan Sya'ban ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik nih. Masalah hadis-hadis yang melarang misalnya seperti itu, kita kompromikan dengan hadis yang lain. Kalau kita sembunyikan hadis yang satunya, hanya pakai satu hadis yang itu, maka kita terkesan kaku. Ini haram, berarti saya tidak boleh puasa ini misalnya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi untuk yang selanjutnya masalah tadi ziarah kubur ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Zamroji itu. Itu tradisi ketika sudah mau masuk bulan Ramadan Kiai biasanya. Itu kira-kira diambil dari, kalau misalnya kita ditanya dalil apa kira-kira yang mau kita buat jawaban untuk membungkam mereka itu. Memang kadang mereka nanya itu jarang nanya langsung, kadang nanya di media sosial, bukan nanya modelnya itu, langsung memvonis ya. Ada yang mengatakan itu tradisi Buddha, tradisi nenek-nenek moyang kita, tapi kita masih mengikutinya. Dan itu dibaca oleh orang-orang awam. Sekalipun santri kadang juga karena kita ini sudah terbiasa tidak kritis gitu terhadap suatu amaliyah, sehingga kadang dalil-dalil dari amaliyah yang kita yakini benar itu kadang kita tidak tahu dalilnya. Ya, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik para pemirsa yang sekali lagi saya buka ruang untuk jenengan-jenengan semua untuk bertanya di kolom komentar mengenai tema yang kita bawakan atau kita bahas pada malam hari ini, yaitu dasar-dasar amaliyah nahdiyah di bulan Sya'ban. Ini ada beberapa, langsung ke dialog mawon nggih. Menurut Yai Zamroji, apakah kita beramal itu masih harus tahu dalil Kiai? Itu gimana Kiai? Maksud saya itu gini, saya mau mengamalkan itu, lihat tokoh ini mengamalkan tapi saya tidak tahu dalilnya, ini apakah langsung boleh mengamalkan atau gimana Kiai? Monggo Kiai. Pentingnya dalil itu gimana Kiai? Terima kasih. Ini perlu kita jelaskan bahwa kalau memang amaliyah itu sudah masyhur, kemudian yang pertama, ini tidak perlu untuk kita mencari dalil, sedikit-sedikit dalil, atau kita sampai
masalah wudhu saja kita repot untuk mencari dalilnya. Ini kan menjadi masalah tersendiri bagi kalau bagi kalangan orang-orang yang memang terbiasa membuka dasar-dasar. Kalau yang tidak seperti setiap hari harus kerja keras dan seterusnya, yo repot ngenteni, habis waktunya untuk mencari dalil lah itu. Jadi kalau memang hal-hal itu sudah masyhur, sudah tidak perlu kita untuk mencari dalil lagi. Yang pertama. Yang kedua, bahwa orang-orang kita, bahwa artinya kita itu dituntut untuk mengamalkan syariat ini, asal jangan sampai kita masih diampuni asalkan bukan masalah-masalah yang sudah sangat rumit sekali. Artinya begini, bahwa kita itu boleh mengamalkan asalkan atau malah sampai diampuni kita tidak mengetahui dalil, asalkan bukan sampai masalah-masalah yang rumit, Mama. Jadi kalau masalah-masalah yang rumit kita sudah diampuni lagi. Seperti kita umpama masalah yang sangat rumit sekali seperti umpama pakai rukuh. Rukuh ini termasuk yang sudah menutupi aurat apa belum? Ini kalau memang sudah sangat rumit sekali tentang dalilnya, kita sudah diampuni dari situ. Umpama kita sujud, pada waktu sujud kita kadang-kadang kalau pakai sarung kelihatan dari arah bawah, kelihatan pupu nih. Loh ini kelihatan, ini nyata nih, gimana? Lah kalau sudah masalah-masalah yang sampai segitu, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu atau tidak tahu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masalah-masalah yang biasa-biasa memang harus kita tahu. Artinya minimal ada yang membimbing dari golongan kita atau dari tokoh-tokoh kita. Itu untuk masalah dalil. Saya sambung, ada satu masalah lagi, bahwa berkaitan dengan puasa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zainal sudah jelas. Hanya masalah sholat ini, sholat ada dalil yang mengatakan bahwa sholat nisfu Sa'ban yang 100 rakaat itu ada dalilnya. Kemudian ada para ulama menjelaskan bahwa asal jangan sampai sholat jamaah saja, karena sholat jamaah yang mungkin ada salah satu atau dua orang yang mengamalkan itu di nisfu Sa'ban, ini tidak ada dalilnya yang jamaahnya. Tetapi kalau sholatnya monggo, sehingga ada ulama yang menjelaskan bahwa kalau memang mau sholat nisfu Sa'ban monggo dengan sendiri-sendiri, karena tidak ada tuntunan untuk sholat jamaah pada nisfu Sa'ban. Kalau sholat tarawih jelas, kalau sholat kusuf jelas, khusuf juga jelas. Artinya di situ memang ada tuntunan untuk jamaahnya. Barangkali begitu. Terima kasih. Lanjut ke Gus Aan. Tadi jenengan sempat menerangkan bahwasannya kalau masalah fadhailul a'mal itu meskipun hadisnya dhaif kita boleh mengamalkan, dan terkait istimbatul hukmi atau cara bukan istimbat ya, cara pandang menghukumi kita dengan mereka yang saling menyalahkan ya, itu beda katakan jenengan tadi. Tadi masalah ziarah kubur itu banyak sekali hadis-hadis yang di situ dikatakan dhaif nggih Gus. Dan apakah ada di situ hadis yang statusnya sahih yang mengenai kesunahan ziarah kubur Gus? Dan bagaimana tanggapan ada hadis yang di situ dulu Rasulullah sempat melarang ziarah kubur itu? Monggo Gus dijelaskan. Terima kasih. Kaitannya dengan ziarah kubur ya, ada beberapa keterangan mengenai itu. Ziarah kubur itu asalnya memang dilarang pada masa umat Islam itu sedang masih belum kokoh dalam amal dan akidahnya,
dalam satu keterangan disebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha, tapi sekarang ziarahlah kalian. Asalnya dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Dalam alasan yang lain dalam hadis yang saya disebutkan zuru al-qabra fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur itu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Kepada akhirat gitu ya. Adapun kaitannya dengan rincian ziarah kubur itu kan beragam. Apakah ziarah kubur itu harus kepada semata-mata orang yang menjadi keluarga kita? Apakah harus sesama muslim? Apa harus sesama madhab? Apakah boleh beda agama? Itu kan ada rincian. Rinciannya dalam hukum itu. Tapi intinya dalam garis besarnya ziarah kubur itu adalah sesuatu yang dianjurkan dengan satu alasan, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Nah, gagasan umum ini, dasar umum ini kemudian apabila pertanyaannya kepada di bulan Sya'ban ada tradisi nyadran. Nek cara ini dari sudut bahasa ini. Orang Jawa itu kalau ingat saya, kalau Jawa ini mengatakan Sya'ban bulan ruah nggih. Kalau orang Madura apa itu? Ruah ya. Ruah ya. Jadi seingat saya orang-orang tua itu mengatakan ruah itu kegiatan yang juga ruahan itu kan dari ruh. Ngirim amal soleh kanggene para arwah, para ruh. Jadi ruahan gitu. Gitu nggih. Nah, disitulah dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dirinci lagi bahwa di dalam bulan Sya'ban tadi ada fiha yufraqu kullu amrin hakim, itu dalam masa ketika Rasul ditanyakan beliau terus berpuasa karena di bulan itu amal diangkat. Okay? Jadi amalnya umat Islam disetorokin nang Gusti Allah. Dia pun ketika kepada khususnya kepada ahli kubur yang minal muslimin muslimat, karena dianjurkan untuk mendoakan mereka. Dan itu perintah Quran loh. Sama sih ndak ngolai kata ndongakne ahli kubur. Sing mengatakan tidak sambung, tidak sampai itu loh. Quran banyak sekali ayatnya itu. Contohnya Gus, salah satunya gitu. Ya. Nah, itu termasuk itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka yang sudah meninggal. Jadi ashabu Badar yang orang-orang ashabu Badar, ashabu Uhud itu. Kan ada yang meninggal ya. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang sahabat yang datang setelah mereka ja'u min ba'dihim. Yaquluna rabbana ighfir lana, oh Tuhan kami ampunilah kami, dan wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Sambunge sabaquna bil iman. Iso nyambungi donga, bisa nyambungnya doa kita kepada ahli kubur itu memang ada syarat, dan syaratnya itu iman. Lek non mus tidak sama-sama beriman tidak nyambung, bahkan dalam hukum bisa dikatakan haram. Hukumnya kan haram ya. Jadi ada memang batasan-batasannya ada. Nah, jadi teristimewa dalam bulan Sya'ban itu memang di sana ada amal yang diangkat, sehingga kenapa dianjurkan oleh para kiai kita, para ulama kita. Mengenai itu juga banyak hadis-hadis yang memang statusnya dhaif ya, yang mendukung itu bahwa Rasulullah Sayyidina satu malam ya, dalam maknanya ya, fil makna. Sehingga saya dalam durah kayaknya dari ada keterangan itu Rasulullah satu malam beliau keluar, dicari oleh Sayyidah Aisyah tidak ketemu, ya. Ternyata ditemukan di tengah makbarah. Beliau bersujud di sana. Maka ditanyalah, carilah Sayyidah Aisyah kepada rumahnya Sayyidah Fatimah. Saya kira di rumah kamu, ternyata tidak ada. Tanya kepada Sayyidina Ali, kepada Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhuma, tidak ada semua. Mereka mencari. Ternyata di satu tempat di areal pemakaman ada cahaya yang menyala di tengah-tengah makam itu. Ternyata cahaya Rasulullah sedang bersujud. Dalam lama sujud beliau menangis. Tahukah kalian apakah malam ini, dalam singkatnya, inilah malam
nisfu Sya'ban, malam yang dimuliakan, yang di sana amal diangkat itu. Nggih, nggih. Allah mengampuni, Allah mengatakan siapa yang minta ampunan, min mustaghfirin, amin mustarziqin, gitu. Amin waman min mubtala. Siapa yang minta ampunan, minta rezeki, orang yang sedang diuji kehidupannya, itu akan Allah penuhi hajat-hajatnya. Itu beberapa hadis yang makna, beberapa hadis aukamakal yang termasuk pendukungnya. Ya. Yang soha itu yang tadi itu Gus. Yang jelas ziarah kubur fazuru, iya. Itu ya Gus. Itu yang jelas-jelas itu. Gini Gus, terkait Rasulullah pernah melarang nggih, ngapunten. Itu kata jenengan tadi karena masih awal-awal di situ umat Islam dulu, masih katakanlah awal Islam nggih Gus. Sehingga masih dilarang untuk ziarah kubur. Sebenarnya dalam pelarangan Rasulullah ziarah kubur di awal-awal Islam itu apa yang ditakutkan Rasulullah Gus? Sehingga Rasulullah melarang dulu gitu Gus. Ya. Dalam ziarah kubur itu. Ya. Artinya kenapa asalnya kok dilarang ya? Kalau alasan-alasan mengenai itu, para fuqaha mengatakan ketika sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperintah. Jadi mulai asalnya kalimat khitabnya amar kemudian menjadi asalnya nahi menjadi amar gitu ya. Maka kesimpulan hukumnya dalam usul itu kan menjadi sunnah gitu. Sunnah yang pertama itu. Lantas alasan-alasan yang beberapa disebutkan mengenai kenapa dulunya dilarang, karena lemahnya akidah umat Islam. Ini bertalian, ya memang asalnya kan kita belum ada banyak orang Islam yang meninggal. Berarti orang ziarah kubur kan kepada kuburannya non muslim tuh. Non beriman. Nah, jadi pembolehan dan tidak pembolehan itu mungkin berkaitan dengan hukum juga. Karena misal mana ojo ziarah nang anu, ya, jangan ziarah kepada yang keluarga mereka juga. Karena itu tidak beriman. Nah, mereka kan satu sama lain menjadi perasaannya gak enak lah ya. Di antaranya. Di mana proses tasyri', proses pembentukan syariat itu masih sedang terus berjalan. Sampai ketika kemudian sudah ada batasan-batasan ziarah yang kepada non muslim itu dalam rangka apa, kepada sesama muslim dalam rangka apa, ya? Kalau kepada non muslim bagaimana hukumnya? Bolehkah ziarah? Boleh, tapi dalam rangka dzikrul maut, bukan mendoakan mereka. Jadi pada masa syariat sedang berkembang di masa itu, maka prosesnya bisa bertahap-tahap. Asalnya dilarang menjadi kemudian diperintah. Ya. Itu menjadi bagian dari proses tasyri', ya. Nah, jadi itu diantaranya. Ngapunten guys, langsung kula serang nggih. Ngapunten. Apakah ada hubungannya lagi tentang masalah ketakutan tentang keyakinan itu sendiri Gus? Artinya kan kita sering sekarang itu disalahkan tentang masalah itu Gus. Kok jaluk-jaluknya kuburan kan gitu Gus. Apa tentang itu juga Gus? Waktu zaman dulu apa enggak seperti itu gitu? Iya. Itu juga kalau itu juga memungkinkan karena ada sebelum Islam, kalau kaum musyrikin jarang ya berhala yang mereka sembah ya. Tapi non muslim bukan musyrikin penyembah ausan itu yang mengagungkan makam berlebihan itu kan bangsa Yahudi. Jadi mereka menjadikan, maka diantaranya satu rangkaian hadis itu, jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid seperti umat sebelum kalian, yakni Bani Israel yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat sholat sujud lah ya, yang pelarangannya kan tempat sholat itu ya. Jadi sampai akhirnya mengarah kepada persembahan kepada diberhalakan juga akhirnya gitu ya. Nah tapi insya Allah bagi kita itu sudah jelas ya pembedaan tentang kenapa yang ziarah kubur berkaitan berbahayanya dengan i'tiqad itu, insya Allah para ulama di Nahdlatul Ulama itu kan senantiasa menjelaskan. Tujuannya ziarah kubur apa? Tabarukan boleh tidak? Ya, tawasul boleh tidak? Oh kalau itu ada dasarnya. Bahwa tawasul iya, tabarukan dengan amal solehnya orang-orang yang meninggal atau yang masih hidup kan juga boleh. Jadi banyak dalil yang bersifat umum yang kemudian terangkai sedemikian rupa. Ya, bahwa ketika Rasulullah juga memakamkan seorang
seorang di liang lahat, beliau minta keberkahan melalui tawasul dengan Sayyidina Nabi Adam. Nah, itu kan ada dalil-dalilnya. Nabi Adam kan sudah wafat toh. Nggih. Minta Sayyidina Abbas. Jadi ada banyak hal kaitan tawasul itu memiliki dasar hukum yang sudah situ. Dan tabaruk juga. Ada tabaruknya di sana. Itu sudah banyak sekali penjelasannya ya. Itu ada perlu pendetailan masalah itu ya. Jadi ada banyak ruang di mana amaliyah Nahdlatul Ulama itu memang betul kata Ustaz Zainal tadi. Kita ini kalau diajarkan yang pondok ini sing pertama ikuti dulu, yakinlah dulu. Yakin baru ilmu, begitu perbedaannya ya. Okay. Yakin baru ilmu. Karena keyakinan itu menyebabkan kita tidak terombang-ambing. Si kepercayaan itu baru ilmu. Walaupun idealnya ilmu dulu baru amal, ya, ideal al ilmu amal. Nah terus apakah boleh kita yakin tanpa punya dalil yang kuat ya, tapi keyakinan yang kuat tadi mengamal boleh, masih boleh kan, tetapi memang statusnya adalah muqallid. Oh, okay. Ya, jadi iman bitaklid kan boleh, sah, ya sah. Orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa alasanmu? Saya ikut bapak saya ikut guru saya. Sama percaya orang yang mengajari saya. Iya, karena orang yang mengajari saya tidak pernah berdusta. Nah, keyakinan itu melandaskan kepada nisbatnya kepada orang lain. Dah. Ini kaitan hukumnya sah pun tak kalimat tauhid sah, tapi ya rapuh. Maka standar iman itu ada iman bil taklid, baru iman bil istidlal. Maka menggunakan dalil-dalil tadi semakin kokoh kita sampai kepada iman billah itu, di mana Allah memberi suluh langsung cahaya penjelasannya ke dalam relung hati kita. Itu termasuk diantaranya. Jadi bahwa perbedaan-perbedaan kita dengan yang di luar itu memang sejak awal ada sudut pandang yang berbeda, perspektifnya sudah berbeda dan tajam. Debat kaya ngapa yo, memang aku dasarnya percaya kok. Lah kono aku dasare ilmu dhisik kok lain sudah. Beda nggih. Nah, adapun untuk kaitannya berdiskusi, memang kaitannya orang-orang ahli ilmu. Oleh masyarakat kan menjadi banyak ragu-ragu, semakin kacau. Akhirnya apa? Duduk golek dalil, digolek kepro. Jadi rame kan malah ngono ngoten nggih. Nah, sudah. Tadi saya ingin catat ada saya garis bawahi, Zamrozi sempat mengatakan. Kalau perbedaan kita dengan di luar kita memang sejak awal sudah berbeda sudut pandang, ya gitu. Yes, kita lakukan yang menjadi keyakinan kita. Lana amaluna walakum amalukum. Tetapi ada beberapa hal di tengah-tengah kita pun memang bisa diperdebatkan. Karena tertera dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Contoh seperti yang beliau sampaikan tadi mengenai salat yang 100 rakaat ya, nisfu Sya'ban itu. Salat Bara'ah pada malam nisfu Sya'ban itu sudah dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perbedaan yang tajam sekali. Perbedaan yang tajam sekali. Bahwa ulama-ulama mazhab Syafi'i termasuk diantaranya beliau Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi mengatakan itu bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah karena dalilnya lemah gitu loh. Tidak laisalahu asl. Kalau ada beberapa kalimat mungkin semacam itu, artinya kalau dasar itu tidak ketemu aku sangat itu. Tetapi itu diyakini oleh sebagian orang yang mengamalkannya dengan berlandaskan karena tertera dalam catatannya kitab yang kita pakai juga. Jadi dalam Ihya itu Imam Ghazali mencatat tentang bahkan detail tata caranya. Salat 100 rakaat, tiap rakaat membaca Al-Ikhlas 11 kali. Maka disebut juga salat alfiyah karena maca Al-Ikhlasnya lebih ping 1000. Gitu. Terus salat Al-Ikhlas ya. Itu juga ditulis oleh siapa? Yang lebih dulu dari Imam Ghazali, dari kalangan para asfiya, para sufi itu dalam kitab Qutul Qulub. Ya, Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah menulis juga mengenai amalan itu. Di mana para fuqaha muhaddisin yang lain mengatakan itu kauno asali, kauno dasari. Nah, lantas apakah Imam Ghazali tidak punya dasar? Apakah Syekh Abu Thalib Al-Makki tidak punya dasar?
Ada dalam rangkaian amalan itu disebutkan rujukan beliau Imam Ghazali berlandaskan kepada satu riwayat dari Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri mengatakan saya mengambil amalan ini, riwayat ini dari 30 ashabi Rasulullah, 30 sahabat Rasulullah. Oh, enggak main-main ini. 30. Nah, tapi siapa kan tidak disebutkan. Ya, macam-macam. Nah, ini sedikit gini ya. Jadi kadang terjadi perbedaan pendapat yang tajam bahkan di kalangan para ulama. Tetapi tidak ada di antara mereka kemudian mentakfir. Udah ono sing kafir kiraene. Yang mungkaro itu, Gus? Iya, mungkar artinya mungkar diingkari. Oh, diingkari. Cocok, tapi tidak mukaffaroh, tidak ditakfir, dikafirkan itu. Nah, kalau kemudian itu ada satu toleransi dalam berdebat itu, mbok bedone kaya ngopo ayo ya biasa. Ya, asal kamu punya dasar ya, misal tidak ketemu konklusinya satu konsesi dalam satu perdebatan itu, iya enggak problem. Enggak masalah. Nggih. Banyak kelakuan orang LBM lek ngoten. Nggih, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini semakin menarik diskusi kita. Namun sebelum kita lanjutkan, kami mengingatkan kembali bahwasannya salurkan sodakoh, infak dan zakat Anda melalui Lazisnu Kabupaten Lumajang, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Ini mumpung ini mendekati bulan Ramadan yang di situ nanti ulama Islam akan banyak yang mengeluarkan zakat fitrah, maka jangan lupa sekali lagi salurkan zakat Anda ke Lazisnu Kabupaten Lumajang. Insya Allah amanah, barokah dan benar-benar memakai hukum-hukum yang ini ada pakar LBM-nya pasti tepat sasaran. Dan lanjut kepada Ustadz Zainal Abidin tadi mengenai bahwa memang kita dulu di pesantren sering, bahkan kayaknya hampir di seluruh pesantren setiap nisfu Sa'ban membaca Yasin 3 kali dengan niatan-niatan yang sudah dianjurkan dulu di pesantren. Nah, tadi yang disebutkan dalam hadis cuma masalah harinya nggih Ustaz nggih. Hari yang 5 hari itu yang katanya doa 5 malam yang salah satunya adalah nisfu Sya'ban. Namun dalam yang diamalkan itu kan dalam hadis tidak disebutkan Ustadz, seperti harus mengamalkan apa, baca Yasin atau apa. Lah ketika kok karena ini sebuah tradisi sehingga menjadi taksis gitu, kayaknya ini khusus Yasin yang diamalkan, itu apakah tidak mempengaruhi terhadap hukum yang aslinya boleh menjadi karena ditaksis menjadi makruh Pak minimal Ustadz? Gimana? Monggo dijelaskan Ustadz. Ya, jadi kita itu ketika menjawab anggap gugatan mereka dari satu sisi, mereka pertanyaannya pindah ke sisi yang lain biasanya. Gitu ya. Saya kasih contoh dalam tahlilan. Dulu yang dipersoalkan mereka itu masalah nyampe tidaknya doa. Itu yang dipermasalahkan awalnya. Ketika kita tampilkan dalil-dalil kita, mereka kemudian pindah lagi ke masalah pemberian sedekah, ya, masalah makan. Pindah-pindah itu. Jadi pokoknya harus salah gitu lah, harus salah kayaknya. Jadi kalau masalah pentahsisan, kalau kita tanya balik, sebetulnya mereka juga bingung. Apakah ketika saya mentaksiskan suatu doa khusus di malam ini, apakah juga salah? Mereka juga tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab juga. Tapi secara umum kan doa kita dianjurkan kapan saja. Okay. Secara umum bahwa memang doa kapan saja. Dan membaca Yasin itu bolehnya kapan? Kapan saja juga begitu. Kalau apakah salah ketika saya baca Yasin misalnya tiap Sabtu pagi? Tiap Sabtu pagi sempatnya hanya waktu itu. Ya, istiqomah waktu itu. Ketika kita menampilkan ini, mereka mencari dalil pentahsisan. Itu bid'ah karena Nabi tidak pernah mentahsis bacaan-bacaan itu di waktu itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu saya riwayat bil makna. Ada seorang sahabat dulu itu ketika ngimami itu bacaannya surat Al-Ikhlas terus yang dibaca. Oh, iya. Karena ada seperti itu. Jadi
Sampai salah satu dari jamaah itu agak jengkel, ini kok baca ini toh ini. Masa ada hafal surat yang lain? Dan ini tidak sama dengan Nabi nih bacaannya. Hanya surat Ikhlas terus yang dibaca. Tidak sama dengan Nabi, itu kan ganti-ganti suratnya. Ini kok surat Ikhlas terus. Akhirnya ketika lapor pada Nabi, kemudian salah satu sahabat yang ngimami itu dipanggil, ditanya, kamu kok baca surat Ikhlas terus ketika ngimami? Saya cinta pada surat Ikhlas ini, senang ini. Oke, ketika seperti itu maka bacaan surat Al-Ikhlasmu itu insya Allah akan memasukkanmu ke surga. Masya Allah, malah dipuji. Iya. Ini baca surat Ikhlas ini tanpa ada contoh dari Nabi. Karena waktu itu memang Nabi tidak pernah seperti ini modelnya. Inisiatif sendiri. Iya, inisiatif sendiri. Jadi kreatif lah istilahnya, para sahabat kreatif. Jadi salah satu dalil dari ulama kita, dari para kiai kita itu mentahsis suatu bacaan dengan suatu momen tertentu, ya dalilnya pakai ini. Karena ada dulu sahabat juga mentahsis suatu bacaan di momen-momen tertentu, ternyata sama Nabi malah didukung. Ya, salah satunya masalah bacaan surat Yasin ya. Apakah salah ketika baca surat Yasin di malam itu? Oh, tidak salah, tapi pentahsisannya yang salah. Kemudian kita tampilkan dalil itu saja. Mungkin ketika ditampilkan itu cari kesalahan yang lain. Gimana kira-kira celah itu yang bisa mereka salahkan? Ini saya coba memposisikan di situ, Ustaz. Berarti pura-pura jadi Wahabi dulu ya. Ini Ustaz, tadi menyambung apa yang disampaikan Ustaz Aan yang mengenai dalil bahwasannya dalam tradisi kita selalu kita awali dengan tawasul dan seperti apa namanya, ya tawasul dan tabaruk dan lain sebagainya, dan doa itu sampai kepada ahli kubur yang kita doakan dengan memakai dalil walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun nih. Tapi ketika kita dihadapkan kepada dalil hadis yang ini insya Allah familiar di telinga kita, bahwasanya idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salas shadaqatin jariyatin, dan yang terakhir itu waladin solihin yad'ulah. Lah kalau doa itu kan cuma antara anak ke orang tua, anak soleh mendoakan orang tua yang bisa mentransfer pahala. Kalau menanggapi hadis seperti ini gimana, Ustaz? Ya, biar nanti juga ditambah oleh para beliau-beliau ini ya. Jadi kalau hanya berpegang pada satu hadis itu kita ya agak kaku. Cuman para ulama masalah awalatin sholihin yad'ulahu itu ada yang melalui pendekatan kias. Jadi tidak harus waladin, siapapun juga asalkan yad'ulahu juga bisa nyampe. Ada yang pendekatan itu. Ada yang pakai hadis doa Nabi. Doa Nabi ketika sholat jenazah. Beliau salah satu doa yang familiar itu kan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Jadi orang yang hidup didoakan, orang yang mati pun didoakan. Loh, Nabi mendoakan orang mati, masa kita tidak mau niru Nabi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina di situ, dan banyak ke belakang Allah. Nah, itu salah satunya dalil kita kenapa kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan banyak lagi sebetulnya sih. Dan mereka memang yang berani menyalahkan itu biasanya hanya lewat media sosial. Ketika diajak debat kebanyakan mereka tidak mau. Jadi misalnya debat tatap muka jarang mereka mau itu. Karena mungkin apa perbendaharaan hafalan hadisnya apa gimana aja tidak tahu ya. Yang sering itu di blog mereka menyerang kita, kadang di YouTube, akunnya di YouTube dan sebagainya. Dan memang tampilan mereka itu banyak meyakinkan dari segi pakaiannya, dari segi zahir meyakinkan. Karena mereka itu yang sangat diperhatikan kalau saya amati itu masalah pembacaan Quran. Kita akui kefasihan mereka luar biasa. Masalah apa nama istilahnya, nadanya ini, nada bacaannya itu memang bikin kita terenyuh, karena memang mereka itu rata-rata digembleng masalah itu, digembleng. Saya sampai teringat waktu itu pembunuh Sayyidina Ali itu, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi itu kan bahwa hafizul Quran, Masya Allah, wa qaimum bil lail
wasaimu bin nahar. Jadi hafidul Quran kalau sekarang mungkin ya kalau di waktu dulu anggap Islamnya kok meyakinkan gitu. Tapi ternyata membunuh Sayyidina Ali. Nah terus karena mereka itu tampilannya sangat meyakinkan, orang-orang awam itu banyak yang tertarik dari segi pakaian, jenggotnya yang meyakinkan. Karena orang-orang kita ini kebanyakan tidak bisa melihara jenggot. Jenggotnya meyakinkan, jubahnya meyakinkan, keningnya juga meyakinkan, sehingga orang-orang awam tertarik. Oh ini Islam yang benar. Ketika apa yang mereka sampaikan banyak oleh orang awam itu diterima mentah-mentah. Gitu ya. Ya itu salah satu tadi dalil Nabi saja mendoakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, masa kita tidak mau niru? Cuman caranya yang berbeda, itu kan tergantung kreativitas kita ya. Kreativitas kita dalam memanjatkan doa itu seperti apa. Nabi dulu yang jelas mendoakan, tapi caranya yang seperti itu. Ya kita kan cara kan terserah kita, yang penting kita itu meniru beliau dalam masalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Kalau masalah awalatin jat'ulahu itu ada yang melalui pendekatan kias. Jadi orang yang bukan waladin tapi dikiaskan pada waladin yang sama-sama yad'ulahu. Yang sama-sama yad'ulahu. Terima kasih Ustadz. Ini semakin ke belakang semakin menarik dan kami ingatkan kembali untuk para pemirsa, jika Anda mempunyai keluhan kesehatan, mau periksa atau memeriksakan diri tentang check up kesehatan, silakan datang langsung ke Klinik NU yang ada di Jalan Musi nomor 9 Sumberjo, Sukodono, Lumajang. Orang NU berobatnya di Klinik NU. Saya pernah jadi pasiennya. Lanjut, ini langsung kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebooknya, fanspage-nya PCNU, Gus. Dari saya awali dulu dari Kiai Zamroji. Ini ada pertanyaan dari akun Jayanti Arina Dayanti. Ini menanyakan apa tanggapan Kiai ketika kita dianggap sebagai ahlul bid'ah. Respon kita bagaimana, Kiai? Kita dianggap ahli bid'ah, dolalah, bahkan finar katanya. Itu tanggapan kita gimana? Monggo. Ya, terima kasih. Untuk anggapan orang lain bahwa kita dianggap dolalah, kita dianggap bid'ah, kemudian amaliyah kita dianggap bid'ah. Selama kita memang tahu amalan itu, kemudian yang pertama ya sudah barang tentu kita harus ya meyakinkan yang apa yang dianggap bid'ah. Kalau memang tidak tahu ya kita tanyakan segi apanya yang dianggap bid'ah. Umpama taruhlah seperti ziarah kubur, ziarah ke wali, mananya yang dianggap bid'ah. Kemudian kita tanyakan pada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya masyhurnya banyaknya ulama-ulama kita, ini barangkali kita juga bisa meyakinkan dengan itu. Dengan ulama-ulama kita yang sudah mengamalkan itu, berarti itu bagian dari istimbat para ulama kita memang sudah diperbolehkan, gitu. Barangkali begitu tindakan kita apabila di justice orang lain kita dianggap bid'ah. Yang pertama adalah kita menanyakan pada ahlinya apanya yang dianggap bid'ah, yang mananya, doanya, ziarah kuburnya, kemudian tawasulnya, atau yang lainnya yang dianggap bid'ah. Kita tanyakan pada ahlinya. Barangkali begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini nanti bisa dijawab oleh Gus Aad. Bagaimana tradisi di desa? Ini dari akun Yuyun Sriwiyatin. Bagaimana tradisi di desa kalau bulan Sya'ban banyak acara pernikahan atau hajatan? Apa ada dalil khusus, Gus? Ini
orang-orang Jawa pasti sudah tahu kalau bulan ruwa itu banyak sound system berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Apakah ada dalil khusus yang disebutkan dalam hadis mungkin Gus? Monggo Gus. Nggih. Iku sing tanya ajeng nikahan apa pripun niku? Maksudnya kok banyak sih orang-orang menikah di bulan ruwa itu? Ya. Jadi kaitannya dengan perhelatan pernikahan dan lain-lain sebenarnya bersifat umum saja ya. Kalau sepengetahuan kami, saya mengenai pilihan masyarakat di Jawa tentang hari, tanggal, bulan gitu ya. Nggih. Bahkan ngitung kan ndak ono di Arab iku neptu ono to. Ora kan ndak ada itu. Ya kita hanya kenal konsep hari tapi tidak mengenal pasaran. Nggih. Jadi tidak semuanya kemudian kudu dalile sing enggak. Cuman ada konsep yang bersifat umum bahwa itu memang adat. Adat itu selagi tidak bertabrakan dengan nas-nas sharih syariat, baik yang kemudian berselisih dengan amar atau menentang nahi misalnya, maka itu bersifat bebas pada asalnya, bersifat tidak apa-apa ya. Nah, kalau kita mungkin tanya kepada orang-orang tua, kenapa sih nek nikah ya? Nikah itu tuh kalau lek wong Jawa nih, tahu saya lek pakem wong Jawa nih, pakem wong Jawa. Di nikah itu umumnya biasanya urut-urutan mulai dari Jumatil Akhir, Rejab, Ruah. Oh, nggih. Ini Rejab, Ruah ini. Terus besar. Ini 4 bulan ini yang paling cara bagi orang Ramadan Jawa sepi itu sih. Ramadan sepi. Ono dhewe-dhewe. Walaupun dalam apa namanya biasanya emang ke arah astrologi ya. Jadi di dalam konsep setiap bangsa itu memiliki pendekatan apa namanya kepercayaan. Yang kaitannya dengan etikot kita alihkan saja. Mungkin akan bermasalah dengan urusan akidah. Kalau itu sampai kemudian menjadikan kita berkurang atau bermasalah tentang akidah kita, karena keyakinan kan pasrah Gusti Allah tadi kita. Adapun sebagai bentuk ikhtiar doa, karena kebiasaan kaya ngono. Terus diunen-uneni wong, diunek-unekke nang wong to. Akhirnya kan kuping dadi donga. Nah, ojo bulan iki dadi nelek dan akhirnya muncul satu sugesti yang dari kata-kata itu menjadi doa sendiri gitu ya. Dan kebanyakan memang gitu sih. Jadi menurut saya itu, sehingga kalau tradisinya ya artinya memang ada contoh kenapa? Ada penghitungan iki sampean njaluk anak iki sapa gitu. Terus iki dinone ngapa iki? Nah, primbon. Karena primbon to ya. Nah, primbon. Logo tahun gitu. Logo tahun itu ada. Sesungguhnya kalau pendekatannya bahwa itu ilmu titen, ya ada mungkin dari semua suku, semua bangsa-bangsa di dunia ini memiliki satu sistem. Mereka meniteni kebiasaan yang telah berlaku atau mungkin doa-doa di masa lalu yang jadi sebuah apa namanya kebiasaan yang berakibat implikasinya sampai ke anak keturunan. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kaitannya apakah memang di bulan ruah itu ya memang ada dalam adat ya. Bolehkah kemudian kita menggunakan sebagai pakam? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak kemudian kita memastikan itu sampai kita goyah dalam takdir Gusti Allah ya. Al khairi wasyarri minallahi taala. Itu termasuk itu. Jadi kaitannya satu hal yang mungkin berkaitan kepercayaan yang mungkin bermasalah, ada yang kita pilih gitu. Kalau yang menjadi masalah. Tapi kangge ahli hikmah kiai-kiai paham kudu cara ngitung iki piye. Paham. Jadi melok adate wong sing ketempat setiap apa namanya lain lubuk lain ikannya. Jadi ono tradisi dhewe-dhewe. Bahkan ya, salah satu ulama kita yang sudah meninggal sih, yang sudah meninggalkan kita itu biasanya pakai ilmu titen ini sih. Mungkin Ustaz Zainal Abidin pernah mendengar bahwasanya almarhum Mbah Mun itu sering menjelaskan itu Ustaz ya. Oh ini santrinya santri sarang ini.
biar tambah kuat Ustadz. Wah. Iya. Jadi Mbah Mun itu memang kalau ceramah sering pakai ilmu titennya itu, dan beliau tidak mendasarkan titen beliau itu dengan agama. Okay. Ya memang berdasarkan ilmu titen beliau. Salah satu itu masalah bulan April nih. Beliau pernah mengatakan itu kalau orang itu pegang uang di bulan April, insya Allah di bulan-bulan yang lain akan selalu pegang uang. Apa? Bulan Maret jenengan ingat ya. Itu salah satu ilmu titian beliau. Dan sering bahkan beliau itu kalau ceramah, kalau di daerah orang-orang awam di sekitar pesantren itu kan kebanyakan orang awam itu jarang mengeluarkan hadis, ayat jarang. Ilmu titiannya itu digaduk-gaduk no. Iya. Sering seperti itu. Jadi masyarakat itu senang karena mereka masyarakat Jawa, jadi ilmu yang beliau keluarkan juga ilmu-ilmu Jawa. Seperti itu. Jadi jarang berdasarkan sabda Nabi begini, jarang gitu. Jarang sekali. Ya. Terus ya seperti itu. Jadi masalah ilmu titen itu kitabnya dari mana saya juga tidak tahu. Ya memang beliau selama ngajar tidak pernah ngajar masalah ilmu hikmah itu tidak pernah, tidak diajarkan ke santri. Bahkan masalah ilmu tariqah beliau termasuk pengamal tariqah, tapi santrinya dianjurkan tidak mengamalkan. Jadi menurut satu riwayat beliau itu termasuk ikhwan tariqah anak Sabanti ya. Tapi santrinya bukan tidak dianjurkan, malah dilarang, tidak usah. Jadi ada beberapa amalia beliau itu yang beliau bilang jangan ditiru, itu ada beberapa. Ya termasuk ilmu titiannya itu mungkin. Kenapa kok tidak diajarkan gitu ya? Bahkan yang rutin itu tiap pagi beliau yang diajarkan malah Ihya terus tafsir Jalalain. Santri sampai ada yang mengeluarkan gumam seperti ini. Kapan ilmu titiannya mau diwariskan ke santri? Ya memang tidak diwariskan. Iya. Iya seperti itu ya. Terima kasih Ustadz, itu mungkin menjadi sebuah dasar santri lah, kita kan santri ya, bahwasanya memang ilmu titen itu, bahkan ulama kita sering mendawuhkan tentang masalah ilmu titen itu. Iya. Jadi kita sebagai santri ketitenan beliau ya kita ikuti. Jadi menjadi perhatian khusus lah. Karena ada hadis sekalipun dhaif itu yang berbunyi begini, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Firasat itu anggap titen lah kita berarti. Firasat seorang mukmin, waspadalah dengan firasat seorang mukmin karena beliau itu yanzur binurillah, menganalisa sesuatu itu binurillah. Bukan wahyu. Kadang kita divonis setelah Nabi itu tidak ada wahyu. Siapa yang mengatakan itu wahyu? Tidak ada. Setelah Nabi wafat mana ada wahyu? Yang binurillah itu binurillah ya bukan wahyu. Ada ilham, ya ada yang nurillah itu. Ilham itu juga masih sampai sekarang masih ada. Apa ilham itu istilahnya? Inspirasi mungkin. Inspirasi para wali-wali itu ya bukan wahyu. Tidak ada yang mengatakan kita itu bahwa itu para wali itu mendapatkan wahyu, tidak ada. Ya, seperti itu. Lagi-lagi bahwasanya yang ada wali itu cuma di Nahdlatul Ulama kata yang lain tidak percaya wali. Karomah dan lain sebagainya. Ini tidak terasa sudah jam 22.24 ngapunten. Ini kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ini menarik tentang membahas dasar-dasar amalia amalia Nahdiyah, warga Nahdiyah yang selalu diamalkan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan dan tahun. Maka saya ingatkan lagi bahwasanya kita PCNU Kabupaten Lumajang sudah mempunyai BMTNU. Monggo nabung di BMTNU karena ada hadiah-hadiah menarik di situ. Bisa sampean lihat di running tag yang ada di tayangan. Itu kalau mau zakat atau mau menghubungi masalah kesehatan di klinik NU, atau juga mau konsultasi mengenai BMTNU, atau datang langsung ke kantor BMTNU yang ada di kantor PCNU 1 di Timur Alun-Alun. Nanti sampean masuk di gerbang pertama langsung di situ ada
kantornya BMTNU. Insya Allah berkah. Terima kasih Yai Zamroji, terima kasih Gus An, terima kasih Ustaz Zainal Abidin. Ilmu-ilmunya insya Allah sangat bermanfaat dan kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawa ilmu yang barokah dan bermanfaat dan kita amalkan di setiap harinya. Dan dari saya apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Yai Zamroji untuk menutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma la ya'lamuna. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran barakan anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi rabbil alamin. Al-Fatihah.